Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Dwi Saputri dengan NIM D1S1244045. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi farmasi bahari. Yang pertama, materi tentang metode penemuan obat. Penemuan obat dalam konteks farmasi bahari merupakan proses ilmiah sistematis yang bertujuan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memvalidasi senyawa bioaktif dari sumber daya laut agar memenuhi kriteria aman, efektivitas, dan mutu. Sumber utama berasal dari mikroorganisme, alga, dan invertebrata laut yang memiliki struktur kimia unik dan aktivitas biologis tinggi. Metode yang digunakan meliputi pendekatan empiris berbasis etnofarmakologi, screening senyawa alam, rasional drugs design berbasis struktur target, serta bioteknik untuk produksi dan modifikasi senyawa. Proses ini melalui tahapan panjang mulai dari discovery, uji preklinik, uji klinik, hingga registrasi dengan tantangan utama berupa biaya tinggi, durasi panjang, serta risiko kegagalan yang signifikan. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa bioaktif laut. Pada gambar yang pertama ini ada alga merah dan hijau, yang kedua ini ada jamur laut, yang terakhir ini ada bakteri laut. Senyawa bioaktif laut merupakan metabolit, terutama metabolit dari sekunder, yang dihasilkan organisme laut sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim dan berfungsi dalam pertahanan diri, kompetisi, serta proteksi terhadap stres lingkungan. Secara kimia, senyawa ini diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada pigmen, contohnya karotenoid dan phycobilin, berperan sebagai antioksidan. Yang kedua ada polisakarida sulfat, contohnya karagenan dan fukoidan, dengan aktivitas antivirus dan imunomodulator. Yang ketiga ada senyawa fenolik, contohnya fluorotanin sebagai antioksidan kuat, serta yang lainnya ada terpenoid, steroid, dan alkaloid yang memiliki aktivitas antikanker, antiinflamasi, dan neuroaktif. Sumber utama senyawa ini meliputi alga, jamur laut, dan bakteri laut yang menunjukkan keragaman metabolit dan potensi besar dalam pengembangan obat modern. Selanjutnya yaitu ada senyawa bioaktif intervertebrata laut. Pada gambar ini yang terdapat bintang laut, sponge laut, dan ubur-ubur. Intervertebrata laut merupakan salah satu sumber utama metabolit sekunder dengan keragaman struktur dan aktivitas farmakologis yang tinggi, dihasilkan sebagai mekanisme pertahanan dalam lingkungan laut yang kompetitif. Secara kimia, senyawa ini meliputi senyawa terpenoid, alkaloid, dan polikatida yang banyak ditemukan pada filum seperti Porifera, Cnidaria, dan Mollusca, dan Echinodermata. Selain itu, organisme ini menghasilkan marine toksin seperti tetrodotoxin dan skitoksin dan canotoksin yang bekerja dengan menargetkan kanal ion Na+ dan Ca2+ pada sistem saraf dan otot. Penemuan marine nucleoside dari sponge laut memiliki tonggak penting dalam pengembangan obat antivirus dan antikanker. Dengan demikian, invertebrata laut memiliki kontribusi signifikan dalam penemuan lead compound untuk terapi penyakit kompleks. Selanjutnya ada biosintesis alga, di mana alga sendiri memiliki dua jenis alga, yang pertama ada alga hijau dan merah. Biosintesis pada alga merupakan proses enzimatik yang menghasilkan senyawa organik kompleks, khususnya metabolik sekunder yang memiliki nilai farmakologis tinggi. Jalur utama biosintesis meliputi jalur non-mevalonat atau MEP yang menghasilkan terpenoid, jalur sikimat yang berperan dalam sintesis senyawa fenolik, serta jalur polikatida sintase yang menghasilkan polikatida dan toksin laut kompleks. Produk biosintesis seperti fukoidan, karagenan, dan berbagai macam pigmen menunjukkan aktivitas antitumor, antivirus, dan antiinflamasi. Terhadap jalur ini memungkinkan optimalisasi produksi melalui pendekatan bioteknologi termasuk rekayasa genetik seperti CRISPR sehingga mendukung pengembangan obat berbasis sumber daya laut secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada isolasi metabolit sekunder biota laut. Isolasi metabolit sekunder dari biota laut merupakan tahapan krusial dalam penemuan obat yang bertujuan memperoleh senyawa murni dengan aktivitas biologi spesifik. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yaitu sampling, ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi, yang dilakukan dengan menggunakan teknik konvensional seperti maserasi maupun metode modern seperti ultrasound extraction. Fraksinasi dilakukan berdasarkan perbedaan polaritas, sedangkan pendekatan biosynthetic fractionation digunakan untuk memfokuskan isolasi pada fraksi yang memiliki aktivitas biologis tertinggi. Identifikasi struktur senyawa dilakukan menggunakan teknik spektroskopi seperti NMR dan MS. Meskipun memiliki tantangan teknis seperti kadar garam tinggi dan konsentrasi senyawa rendah, proses ini sangat penting dalam menghasilkan lead compound untuk pengembangan obat baru. Berikut ada beberapa alat dari isolasi metabolit sekunder biota laut. Dengan demikian, laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga merupakan laboratorium alam yang menyimpan potensi besar dalam penemuan obat masa depan. Keanekaragaman hayati menghadirkan senyawa bioaktif dengan struktur unik yang tidak ditemukan di daratan, membuka peluang inovasi terapi untuk berbagai penyakit kompleks, meskipun proses penemuan dan pengembangannya memerlukan waktu panjang, biaya besar, serta teknologi canggih dan kemajuan di bidang bioteknologi dan farmasi.
memberikan harapan baru untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, eksplorasi dan pengembangan sumber daya laut perlu terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam menciptakan obat-obatan inovatif di masa depan. Sekian pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.